Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rudianto dengan NIM C1F018049. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Dr. Lucky Enggrani, SEMSI. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana potensi dan tantangan SDI yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sumber daya manusia itu memiliki peranan yang sangat penting bagi terciptanya iklim produksi dan industri bagi suatu perusahaan, di mana memiliki sumber daya manusia yang berkualitas itu perlu didukung dengan adanya suatu manajemen dan pengelolaan yang baik. Selain itu juga diperlukan adanya komitmen adanya komitmen dari dalam diri sendiri. Kemampuan sumber daya manusia itu saat ini masih dibilang masih rendah, baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun dari keterampilan teknisi yang dimilikinya. Persoalan yang timbul adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja secara optimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kita memasuki subbab yang pertama, itu mengenai tantangan sumber daya manusia di dalam revolusi industri 4.0, di mana tantangan di era revolusi industri 4.0 adalah diperlukannya beberapa pembaruan perihal manajemen sumber daya manusia yang berbasis teknologi serta inovatif dan pembentukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Baik, adapun tantangan yang dihadapi di dalam sumber daya manusia insani, yang pertama itu adalah tingkat loyalitas terendah karyawan kepada perusahaannya atau lembaga yang dia kerja. Atau bisa disebut ini penyebab utamanya adalah fasilitas dan lingkungan pekerjaan yang kurang memadai. Kemudian adapun tantangan yang kedua itu penyebab konflik, atau milenial sekarang itu selalu membutuhkan inovasi dan berpotensi terlibat dalam konflik dengan generasi yang lebih tua. Yang ketiga itu kebebasan berpendapat, di mana milenial akan menjadi generasi cerdas sehingga diperlukan pemimpin yang lebih bijaksana agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada ketika terjadi bentrok antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Tantangan yang terakhir adalah kompetensi serta kesenjangan generasi, di mana perbedaan kompetensi ini antara generasi milenial dengan generasi yang lebih tua. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari suatu lembaga keuangan karena adanya perbedaan pemikiran antara generasi yang muda dengan generasi yang lebih tua gitu. Kemudian kita memasuki potensi sumber daya insani saat ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini merupakan suatu potensi yang dapat dijadikan peluang agar dapat menciptakan sumber daya insani yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, di mana berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia terutama harus ada dukungan dari suatu manajemen sumber daya manusia insani yang berkualitas. Sebab tidak mungkin bahwa suatu bank syariah dapat mencapai kesuksesan tanpa adanya manajemen sumber daya insani syariah yang berkualitas pula gitu. Karena setiap organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan, menginginkan sumber daya manusia itu yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya dan semaksimal-maksimalnya bagi organisasi atau lembaga keuangan itu sendiri. Baik, kita memasuki soal yang kedua, yaitu bagaimana menurut Anda apa strategi yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya insani guna
memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di lembaga keuangan syariah maupun lembaga lainnya. Baik, mungkin ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk dapat menciptakan atau meningkatkan kualitas sumber daya insani yang ada di lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu adalah rekrutmen, di mana rekrutmen ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan syariah. Di mana rekrutmen ini merupakan yakni pengadaan karyawan harus didasarkan pada prinsip apa dan siapa. Apa maksudnya? Kita harus terlebih dahulu menetapkan pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaan. Itu apa? Kemudian siapa? Artinya kita mencari orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaannya. Mungkin itu yang dapat dilakukan pada langkah pertama, yaitu rekrutmen. Kemudian langkah yang kedua itu kita bisa seleksi, di mana seleksi atau selection adalah merupakan proses memilih calon karyawan yang kualifikasinya atau kualitasnya dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut. Seleksi di sini untuk setiap karyawan baru yang harus dilakukan dengan cermat, cerdas, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang kualitas dan penempatannya yang tepat sehingga pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengaturan karyawan relatif mudah dalam mencapai sasaran yang diinginkan lembaga keuangan syariah tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, kita bisa melakukan suatu pelatihan atau pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan tersebut dengan cara meningkatkan pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk penguasaan teori pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan perusahaan atau lembaga keuangan syariah. Kemudian langkah yang terakhir bisa kita ambil yaitu dengan kompensasi, di mana kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan kepada pegawai yang dapat dinilai menggunakan uang dan cenderung dapat diberikan secara tetap. Rasa keadilan dapat membuat karyawan itu menjadi lebih puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Sebaliknya, pihak lembaga keuangan syariah ataupun perusahaan juga berharap bahwa kepuasan yang dirasakan oleh karyawan itu akan mampu memotivasi karyawan itu tersebut untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan atau lembaga keuangan dapat tercapai. Mungkin itu saja yang salah satu strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil bagi perusahaan maupun lembaga keuangan syariah demi tujuannya itu untuk menciptakan suatu sumber daya insani yang berkualitas maupun yang berkompeten di dalam bidangnya. Jika sumber daya insani sudah dapat berkualitas dan berkompeten di dalam bidangnya, maka suatu lembaga keuangan syariah atau perusahaan dengan mudah dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sebab jika tujuan sudah dapat tercapai, maka lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia akan lebih maju dan lebih diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.